Bincang bersama. Halo small listeners, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam podcast Bincang bersama dengan Audrey Juana. Dan kali ini ada sosok yang spesial yang mungkin juga lagunya menemani hari-hari Anda gitu ya. Lagi lelah, lagi happy, lagi jatuh cinta, atau lagi putus cinta. Dan kali ini sudah hadir di Gedung Perintis Kompas Gramedia, Janmes Antonio Kamaleng. Halo. Anmesh. Nama lengkap ya langsung. Nama lengkap, benar ya? Mantap, Audrey ya. Yes, tapi aku penasaran karena nama-nama dari teman-teman Timur tuh kan agak sulit di-pronounce gitu. Yep. Sering nggak sih orang-orang salah pronounce nama Anmesh sendiri? Sering banget. Sering Jadi banget. ada yang manggilnya Anmes, ada yang manggilnya Atmes gitu. Oke. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting masih di jalur aman lah. Masih di jalur aman. Oke. Yep. By the way, Anmesh sendiri besar di NTT ya? Ya, Benar. Di Kupang? tepatnya di Kupangnya. Aha. Gimana sih sebenarnya masa kecil di Kupang, boleh di-share nggak sih? Soalnya suara-suara anak-anak Kupang tuh luar biasa banget. Oke. Masa kecil di Kupang sih biasa ya. Cuman mungkin karena dari kecil udah dibiasain papa kita nyanyi di gereja. Jadi mungkin nyanyi udah jadi kebiasaan yang harus dilakuin setiap hari Minggu. Bahkan lagi duduk sama teman-teman pun kita sambil nyanyi gitu. Oke. Dan kebetulan lagi kita keluarga hidupnya dari musik. Papa juga musisi kan. Jadi ya apapun caranya harus tetap mencintai musik gitu. Oke, dari kecil. Kalau Anmesh ya? Iya, kalau dari Anmesh sendiri. Dari kecil tuh sejak umur berapa kalau Anmesh boleh ingat? Kalau setahu saya dari umur 4 tahun ya. 4 tahun udah nyanyi di gereja. Tapi benar-benar dibawa papa nyanyi ke tempat kerja itu di umur 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun udah nyanyi sambil main piano di tempat kerjanya di pub lah, salah satu pub di Kupang. Oke. Masih ingat gak sih lagu favorit mungkin waktu kecil yang bisa jadi apa ya, dikatakan influencer lah ya untuk karir Anmesh sampai dengan sekarang gitu? Kalau mungkin influence sih lagu-lagunya papa ya. Cuman saya ingat Anmesh waktu itu dari kecil suka banget lagunya. Ada satu lagu dari daerah dari Manado kalau nggak salah. Dan lagu itu juga yang dinyanyiin di tempat kerjanya papa. Lagunya itu judulnya Doe, itu menceritakan tentang perjuangan papa dan ibunya yang banting tulang untuk anaknya gitu. Wow, Tapi lagunya keren. spesial ya. Yep. Lagunya berarti sangat dikenang sampai sekarang dan menjadi apa ya, penyemangat lah ya untuk Anmesh berkarya sampai detik ini. Bisa jadi itu lagu pertama yang dihafal. Oke, lagu pertama yang dihafal. Yeah. Tapi momen-momen Anmesh, kan Anmesh katakan bahwa sejak kecil sudah ikut papa ya, Yeah. untuk bermusik, bahkan ya hidup dari musik gitu ya, keluarga dari musik. Momen spesial gitu ketika mungkin perform ataupun mungkin bernyanyi di Kupang tuh ada nggak sih? Momen spesial tuh ketika ikut festival, ikut lomba gitu. Jadi setiap lomba nyanyi solo gitu, udah pasti satu keluarga full tuh pasti nonton. Oke. Dan yang paling bikin deg-degan kalau Harmes sudah naik panggung, terus lihat papa ada nonton di depan gitu. Biasanya itu deg-degannya lebih takut daripada lihat juri. Oke. Kenapa? Abis itu dijuriin di bawah panggung Iya. atau gimana? Jadi kalau misalkan sepanjang Harmes nyanyi ada yang salah, itu biasanya Harmes sendiri udah tahu bakal dikomen sama papa tuh di bagian mana gitu. Jadi dia tuh selalu punya karakter yang membuat Harmes tuh akhirnya pengen setiap kali nyanyi harus perfect gitu. Jadi ketika ada dia berarti nggak mau tahu nyanyi harus bagus aja. Kalau nggak ada dia nggak apa-apa, mau nyanyi Bebas lah mau ya. jungkir balik juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada dia, itu dia seolah-olah memberi sinyal pertanda bahwa lu harus nyanyi bagus. Kalau nggak bagus, turunnya pasti dimarahin gitu. Oke, berarti Gitu. kalau mendengar cerita Anmesh sendiri gitu ya, sejak kecil berarti papa sudah punya standar yang tinggi ya untuk Anmesh. Ya lumayan lah. Dan itu gimana tuh untuk apa ya, Anmesh sendiri menggunakan standar yang mungkin sudah papa setting gitu ya sejak kecil. Mungkin kita waktu kecil mikirnya berlebihan. Iya, Habis itu lebay kayak banget terlalu ya. maksain. Tapi begitu udah sampai di titik ini ternyata kita pun punya keinginan yang sama ketika melihat orang lain nyanyi tapi masih kurang gitu. Nah, dan mungkin itu pembelajaran buat Anmesh untuk nanti mungkin anak Anmesh atau siapapun yang Anmesh bisa bantu. Mungkin cara itu mungkin efektif sih. Iya. Karena kita benar-benar harus ada yang ditakutin untuk bisa membuat diri kita tuh lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi mungkin itu karakter dia yang membentuk karakter Anmesh yang sekarang gitu. Oke, berarti bisa dikatakan sosok papa ini sosok yang
apa ya, berjasa lah ya untuk karir Unmesh. Sangat berjasa. Sangat berjasa. Oke, balik lagi gitu ya. Ketika Unmesh juga, itu di umur berapa ya Unmesh memulai untuk ikut ajang pencari bakat? 17? Di umur 19 tahun. Itu gimana sih sebenarnya ceritanya? Kan maksudnya aku pun dari luar Jawa gitu, untuk hijrah ke Jakarta itu kan juga butuh langkah yang besar untuk meninggalkan keluarga dan juga meninggalkan ya semua hal-hal yang nyaman gitu di Benar. Jadi pertama kali datang ke Jakarta itu karena ikut audisi Rising Star, mereka nawarin lihat Instagram. Oh, oke. Sebelumnya tuh nggak kepikiran buat ikut Rising Star. Tapi sebelumnya udah cover-cover mungkin atau? Oh enggak sih, cuman apa namanya, sempat nyanyi lagu rohani tapi di Instagram waktu itu masih 15 detik kalau nggak salah. Habis itu mungkin gara-gara lihat video 15 detik dan lain sebagainya, ada juga yang merekomendasikan ya, mereka kontak langsung ke Instagram, minta nomor WhatsApp, habis itu minta Unmesh untuk ikut audisi secara online karena mereka belum nyampe audisinya ke Kupang. Dan Unmesh juga saya juga bikin videonya, bikin 2 video, terus dinyatain lolos. Seketika waktu berjalan dengan cepat dan Unmesh langsung dikirimin tiket, langsung berangkat ke Jakarta. Entah mungkin itu jalan Tuhan apa gimana, tapi emang selalu punya magic tersendiri. Ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, ya itu pas sampai Jakarta kayak semua ngalir gitu aja dan sampai juara 1. Oke, prosesnya untuk meninggalkan keluarga itu gimana tuh? Ya, prosesnya sih sebenarnya di awal audisi nggak terlalu ya. Cuman pas mulai masuk karantina itu kita di karantina 4 bulan. Dan kesimpulan yang Unmesh ambil adalah ketika kita mau mendapatkan kebahagiaan lain, harus ada kebahagiaan lain juga yang dikorbankan. Oke, tapi ya orang tua dan juga keluarga sangat-sangat mendukung Unmesh. Sangat. Jadi yang paling antara mendukung dan galau itu cuma mama. Oke. Dia tuh dari kecil kan Unmesh juga waktu itu ingat banget pengen ikut Idola Cilik tapi dia nggak ngizinin. Oke, Idola Cilik ya. Pengen banget ikut Idola Cilik tapi nggak ngizinin. Terus habis itu pas ke Rising Star terpaksa harus bohongin dia. Oke. Unmesh sempat bohongin dia kalau kegiatan Unmesh di Jakarta itu adalah jobnya Unmesh sebagai pemain musik di Kupang yang dipanggil ke Jakarta untuk nyanyi kayak offer biasa. Terus dia percaya, sampai akhirnya pas mulai audisi mau tayang di TV, baru Unmesh kasih tahu ke mama dan keluarga kalau kemarin tuh ikut audisi dan lolos. Dan dia juga surprise. Kaget dan akhirnya takut juga karena Unmesh bakal balik ke Jakarta lagi. Ya, seorang ibu lah biasa. Iya. Tapi ya kita lihat juga kasih ibu, kasih ayah dan juga mungkin keluarga Unmesh ya yang membuat Unmesh juga bisa bertahan sampai detik ini gitu dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan kalau kita lihat juga perjalanan Unmesh setelah setelah menjadi juara, itu kan nggak langsung boom gitu kan? Benar. Karena memang nggak tahu kenapa banyak yang mengatakan kalau misalnya juara pencarian bakat tuh biasanya ada kurang fase ya begitulah, you know lah. Tetapi beberapa tahun kemudian akhirnya Unmesh bisa boom dengan lagu Cinta Luar Biasa. Itu gimana tuh fase sebelum Unmesh seterkenal itu, seviral lagu itu? Jadi fasenya setelah juara Rising Star, itu yang Unmesh pegang tuh omongannya para juri. Mereka bilang kalau juara ajang pencarian bakat tuh cuman kayak pegang sertifikat aja. Jangan terbuai dengan juaranya, jangan terbuai dengan pujian orang. Dan akhirnya Unmesh juga benar-benar tanamin itu dalam hati. Dan sayangnya di tahun pertama setelah rilis single pertama Jangan Rubah Takdirku, waktu itu belum terlalu didengar banyak orang. Terus Unmesh juga sempat kepikiran, setahun kemudian sempat kepikiran buat pulang. Ya prosesnya tuh emang jatuh bangun balik lagi. Ketika kita mau naik satu step lagi tuh harus ada kebahagiaan lain juga yang kita tinggalkan. Kebetulan kebahagiaan lain yang ditinggalkan di 2018 setelah setahun lulus ajang pencarian bakat itu lumayan berat. Di 2018 itu kebahagiaan yang hilang adalah kakak dan mama. Jadi perjuangannya juga lumayan berat. Itu kalau bisa dibayangkan kayak balik udah berdiri tapi disuruh merayap lagi gitu dari bawah gitu. Jadi ya lumayan berat di tahun 2018 tapi emang pelangi itu muncul setelah hujan ya. Jadi ketika rilis Cinta Luar Biasa di akhir tahun 2018 baru tuh mulai kelihatan pelanginya di awal tahun 2019 tapi di ending
2018 harus kehilangan mama dulu. Terus mulai bangkit dan jalan terus larinya di 2019. Tapi pasti mama, kakak, papa bangga melihat Ya. Anmesh nggak menyerah di masa itu, Iya dong, gitu. harus. Dan gimana perasaannya? Itu kan bisa dikatakan ya tiba-tiba aja gitu. Momennya Anmesh bisa dikenal seluruh Indonesia dan semuanya nyanyi cinta luar biasa gitu. Perasaan Anmesh? Perasaannya gimana ya, rasanya? ya senang dong pasti. Sebagai seorang yang mempunyai harapan dan harapannya dikasih langsung sama Tuhan, itu pasti senang, bangga, dan balik lagi di posisi Tuhan selalu menganggap bahwa cobaan itu bukan datang di saat kita sedih aja. Jadi cobaan itu datang juga di saat kita bahagia. Gimana kita bisa menghandle, bisa mengkontrol posisi yang sudah Tuhan kasih. Apakah kita akan naik ke atas membawa diri kita ke langit atau tetap di bumi, bawah, ya. Jadi ya mungkin momen itu yang Anmesh sangat bersyukur karena bisa tetap stay sama kayak Anmesh yang dulu. Dan akhirnya itu bukan awal dan bukan akhir juga, tapi itu tetap masih berjalan sampai kapanpun, karena Anmesh di sini tujuannya berkarya, dikasih wadah sama Tuhan dan dengan orang-orang baik yang selalu menampingi Anmesh juga ya. Selalu bersyukur dan fight ke depannya aja sih. Yes. Dan juga pastinya untuk menjalani proses yang cukup panjang itu untuk berkarya. Anmesh juga pasti merasakan ups and down gitu ya. Seperti lagu Hanya Rindu. Itu momen dimana Anmesh lagi kangen-kangennya rindu ini sama mama, benar nggak? Itu dibikin sebulan setelah mama meninggal. 2019 Januari dibikin, di Desember 2018 mama meninggal. Jadi ya lagu itu sebagai bentuk sebagai pengobat rasa rindu lah buat Anmesh dan juga keluarga. Tapi ya banyak orang juga ternyata yang terwakilkan. Jadi ya memang lagu kalau jujur dibikin dari hati pasti nyampe ke hati sih. Itu mungkin fakta yang udah Anmesh dapat sih. Pasti banyak dong yang sharing cerita sama Anmesh gitu ya. Anmesh, ini lagunya aku banget, atau mungkin terima kasih, mengucapkan terima kasih, mengapresiasi karya-karya Anmesh. Itu gimana? Apakah menjadi beban tersendiri untuk Anmesh untuk menulis lagu-lagu yang relate sama orang-orang, atau justru ini menjadi pemicu semangat Anmesh? Ya, mungkin bagi Anmesh tanggapan waktu itu sih, ini mungkin jalan yang dikasih Tuhan gitu. Jalan yang udah dikasih buat Anmesh di industri musik Indonesia, terus nggak pernah sedikit pun untuk berpikir selalu membuat karya yang selalu relate sama orang. Bahkan sampai lagu terakhir yang baru dirilis pun itu berdasarkan pengalaman pribadi Anmesh. Jadi semua lagu yang Anmesh tulis itu benar-benar jujur dari apa yang Anmesh rasain dan nggak pernah dikarang-karang. Oke, supaya pesannya juga sampai gitu ya. Betul. Tapi kalau boleh cerita, Anmesh kan juga banyak menulis lagu ya, nggak hanya untuk Anmesh sendiri. Rosa, Tiara yang baru juga usai gitu. Pertama kali nulis lagu tuh Anmesh umur berapa sih, dan gimana tuh prosesnya? Kalau nulis lagu saya ingat Anmesh tuh 2015, itu baru mulai. Setelah Papa meninggal lah, setelah Papa meninggal 2014 mungkin dari situ ditukarlah mungkin talentanya Papa ke Anmesh gitu. Ya karena kalau teman-teman di Kupang itu pasti mereka tahu perkembangan Anmesh itu sangat pesat dari setahun itu. Setelah Papa meninggal dan 2015 tuh Anmesh langsung punya karir di Kupang yang lumayan bikin orang kaget gitu, karena Anmesh punya kemampuan itu. Terus di 2015 itu bikin lagu, tapi lagunya lagu rohani. Lagu rohani, judulnya itu Kasihmu Sempurna, dan lagu itu belum dirilis sampai hari ini, sengaja di-keep karena Anmesh mau bikin album rohani juga kalau bisa tahun depan. Dan lagu pertama yang sekuler itu Anmesh bikin tuh judulnya Jangan Lupakan Aku. Itu dibikin waktu karantina, masih Rising Star waktu itu. Jadi itu lagu pertama dibikin di tahun 2017, bulan Februari kalau nggak salah. Berarti Papa juga dulu menulis lagu dan Anmesh mungkin melihat sisi itu ya, jadi secara nggak sadar. Sebenarnya dulu nggak begitu melihat bahwa dia punya talenta yang luar biasa ya, Papa ya. Tapi begitu mulai di industri musik Indonesia, balik lagi sekarang Anmesh masih cari kasetnya dia. Dan dia punya banyak kaset, dia punya banyak album, dan wah mungkin emang darah seninya itu dari dia gitu. Semuanya ya gokil sih. Gokil, luar biasa ya. Emang kalau misalnya dari kecil juga Anmesh sudah terbiasa, pasti itu akan sangat-sangat melekat dan bisa karena terbiasa luar biasa, benar. Dan juga cerita lagi nih tentang menulis lagu. Tadi Anmesh katakan bahwa ya ini pure dari pengalaman pribadi Anmesh dan nggak hanya lagu-lagu Anmesh.
Anmesh juga menciptakan lagu-lagu untuk teman-teman di industri musik juga. Ya, Itu hasil lagu iseng-iseng pertama lah. kali itu gimana prosesnya? Siapa sih musisi pertama yang Anmesh tulis? Yang pertama ya ditulis tuh, kalau urutannya sih sebenarnya Nuka. Oke, Sebenarnya Nuka. Cuma yang dirilis duluan tuh Waktu dan Perhatiannya Rimar. Yes. Jadi Rimar pas lulus Indonesian Idol 2000 berapa ya? 2021 kalau nggak salah. Iya. 2020. Mereka angkatan Covid tuh. Rimar pas lulus Indonesian Idol, Anmesh yang bikin lagu kemenangannya, judulnya Waktu dan Perhatian. Abis itu baru rilis lah lagunya Nuka, judulnya Kagum. Terus nextnya baru Teocha, habis itu ada Tiara. Sai. Dan ada juga salah satu penyanyi baru namanya Aminda. Oke. Iya. Itu gimana tuh menaruh perasaan ke dalam sebuah lagu dan akhirnya tuh kan dinyanyikan. Kalau misalnya Anmesh yang nyanyikan sendiri mungkin pesannya bisa sama. Jadi gini, Audrey kan? Oh, yes. Audrey mau bikin lagu. Misal kasih satu cerita tentang apa? Tentang lelah mungkin? Lelah. Yes. Oke. Berarti lelahnya Audrey sama lelahnya Anmesh beda kan? Beda. Tapi kita sama-sama pernah ngerasain lelah. Yes. Nah, Anmesh pakai rasa lelahnya Anmesh untuk bikin buat Audrey. Yeah. Jadi tetap Anmesh harus pernah rasain lelahnya itu supaya lagunya itu bisa benar-benar Anmesh bisa dapat nyawanya gitu. Jadi apapun lagu yang cerita yang didatang ke Anmesh, itu harus bakal sangkut pautin dengan apa yang Anmesh pernah rasain. Kalau ada benang merahnya pasti bisa disambungin gitu. Oke, berarti harus ngobrol dulu, Harus ngobrol. bangun chemistry, Harus bangun chemistry. sharing ya. Itu prosesnya berapa lama sih Anmesh? Biasanya pertemuannya tuh 2-3 kali 2-3 kali. biar bisa dapat. Oke, dan terlihat juga karya-karyanya sungguh luar biasa dan dinikmati juga oleh masyarakat Indonesia. Karena kayak banyak musisi juga yang mereka udah stok lagu, Oke. punya bank song, dan ketika penyanyi yang mau datang terus minta lagu, biasanya mereka cuman, oh ini ada lagu ini, tinggal pilih yang mana gitu. Kalau Anmesh nggak gitu soalnya. Lu lagi rasain apa? Mau dibikin cerita A, B, C, ayo kita bikin gitu. Oke, wah. Tapi kalau proses paling panjang nulis lagu tuh lagu yang mana tuh? Lagu Kumodia. Oke. Kumodia itu dibikin di 2017. First, refnya doang. Oke. 2017, tapi dijadiin full songnya itu di 2019. Karena ngejar album. Album Cinta Luar Biasa waktu itu. Jadi ya benar-benar di pertengahan tahun 2019 itu benar-benar cari Kumodia nih mau dibawa kemana gitu. Tapi akhirnya dapat tuh. Akhirnya selesai juga gitu. Itu butuh waktu berapa? 2 tahun ya? 2 tahun, wah itu yang paling lama berarti Paling ya. lama. Oke, tapi pasti rasanya juga spesial walaupun Iya. 2 tahun ya. Oke, dan juga kita flashback kemarin di bulan November ya kalau nggak salah itu salah satu hal yang luar biasa juga mungkin untuk Anmesh bisa tampil di welcoming dinner Oh ya. KTT G20 bersama Andin, terus juga Yuni Iya, Shara. Itu Yuni Shara. gimana pertama ceritanya bisa dipilih gitu untuk Jadi bisa perform di acara itu juga dadakan sih Oke. sebenarnya. 2 minggu, hamin 2 minggu kalau nggak salah itu di manajernya Anmesh ditelepon, kata Anmesh dipilih juga sebagai salah satu penyanyi di welcoming dinner KTT G20. Terus Anmesh juga gas ambil. Sebenarnya di tanggal 15 Oke. itu udah dijadwalin Anmesh bakal promo bareng sama satu manajemen Star Media Nusantara, kita bakal promo di Bandung. Cuma akhirnya Anmesh secara pribadi meminta Maaf ya, minta izinnya. minta izin lah, boleh nggak Anmesh tampil di G20 gitu. Terus akhirnya diizinin dan semua berjalan begitu luar biasa sampai di sana H-3 kita JR di hari pertama itu ada sekitar 4 kali, hari kedua juga mungkin segitu, hari ketiga pun segitu, tapi nyanyi cuma 1 lagu. Lagu apa kemarin yang dibawa? Malam ini indah, tapi dibikin versi Inggrisnya. Oke, itu gimana tuh? Itu juga kan ada kolaborasi apa ya, rapper Rapper timur lokal ya. Ada Aldo, ada Revan. Iya. Itu gimana sih? Apa namanya, RDP ya? Iya, RDP. RDP. Terus habis itu ada penyanyi lokal dari Bali juga. Ya senang lah, karena Anmesh juga bisa bareng sama mereka. Yes. Bagi energi ke mereka untuk semangat mental yang siap untuk tampil di begitu banyak presiden di seluruh dunia. Ya sempat gugup juga. Gimana tuh? Nervous? Karena kan itu
petinggi-petinggi dunia semua Mas. Nervousnya beda waktu itu. Beda ya? Jadi pas udah kelar, Pak Wisnu Tama panggil kita semua, kita ngumpul dan ya kayak lega aja gitu. Kayak baru habis main bola tapi 5 atau 6 babak kayak gitu. Capeknya, paling cuma ngisi lagu. Iya. Tapi ya waktu itu kita puas banget karena GR-nya pun benar-benar sedetail mungkin. Semuanya juga banyak yang dirombak dari penarinya. Tapi ya emang acara sekelas itu sih betul-betul harus persiapan yang luar biasa. Dan akhirnya kita puas gitu. Puas ya, jadi salah satu penampil yang bisa merepresentasikan Indonesia gitu. Wow, luar biasa pengalamannya. Wow. Dan juga setelah itu, bukan setelah itu ya, sebelumnya justru ya, Unmesh merilis Putus Tapi Cinta ya? Itu Iya, Oktober ya? benar. Oktober, ya? 28 Oktober. Kalau yang ini ditulis sendiri atau? Ditulis sendiri. Prosesnya udah berapa lama tuh? Nah, lagu ini juga lucu nih. Lagu ini dibikin di tahun 2019 kalau nggak salah. Oke, 2019. Dia seumuran sama lagunya Unmesh, judulnya Bisa Tanpamu. Sebenarnya mau dirilis bareng, cuman karena mungkin story-nya harus ngantri ya. Dia ngantri sama lagu-lagu lain yang menurut Unmesh pantas dirilis duluan dan lain sebagainya. Saya kira dia baru dapat kesempatan untuk dirilis di Oktober 28 kemarin. Ya, sangat senang karena bisa melahirkan karya baru lagi. Terus lagu ini juga berkesan banget sih buat Unmesh di 2 tahun lalu. Oke, boleh cerita nggak kenapa sih berkesan? Apakah memang ini ya perasaan Unmesh sendiri, pengalaman pribadi atau seperti apa? Sebagai laki-laki, Unmesh pasti pernah bosan dengan tingkah laku pacar Unmesh waktu itu, dan akhirnya karena ada beberapa hal yang kurang buat Unmesh, akhirnya Unmesh putusin melepaskan dia. Tapi di saat Unmesh melepaskan dia, di saat itu juga Unmesh nyesel karena ternyata dia yang paling ngerti gitu. Terus karena penyesalan itu datang belakangan, akhirnya Unmesh cuman bisa ingat semua kenangan bareng sama dia dan cuman berharap kalau dia dapat yang terbaik gitu loh. Jadi lagu ini intinya adalah penyesalan itu nggak enak gitu loh. Jadi kalau kita udah melepaskan seseorang, kita udah nyakitin dia, apalagi dia yang paling ngerti kita, itu pasti bakal nggak enak sih. Jadi makanya di ref tuh Unmesh nulisnya tuh aku bodoh telah meninggalkanmu, melepaskanmu cuman gara-gara bosan. Putus cinta biasa, tapi yang nggak biasa putus tapi masih cinta. Oke, ini pasti banyak yang relate nggak sih kalau dari respon-respon pendengarnya Unmesh? Banyak sih, kalau di komen-komen banyak. Cuman balik lagi Unmesh nggak bikin lagu untuk relate, tapi bikin lagu untuk kalian nikmatin. Karena itu story-nya Unmesh. Oke, dan ini kan menjadi apa ya, lagu yang mungkin spesial juga ya untuk Unmesh gitu. Tapi kalau dalam proses pengerjaannya, mungkin dari sisi musiknya, aransemennya sendiri itu Unmesh yang godok sendiri atau bersama tim atau seperti apa sih sebenarnya? Ya, oke. Dari musiknya tuh yang ngerjain tuh Adrian Kitut namanya. Aransemennya kita runding bareng-bareng, dia bikin draftnya itu Unmesh banyak, ada beberapa part yang direvisi. Terus ada beberapa sound juga yang ditambahin dan dikurangin dan lain sebagainya, kita revisi bareng, itu musiknya. Terus di bagian music videonya itu ada Joshua Axel yang bantuin, kita bikinnya di Bali. Habis itu sisanya sih dari tim Hits Record, Star Media Nusantara, dan yang pasti masih di bawah arahannya Unmesh juga sih. Masih kita running bareng-bareng, kita pilih semua keputusan dengan bareng-bareng ya sesuai maunya Unmesh juga. Tapi kalau Unmesh sendiri dalam menghasilkan karya gitu ya, itu tipe yang mungkin sangat perfeksionis banget gitu ya. Ini harus perfect dulu baru rilis gitu. Iya, atau harus. Jadi ya benar sampai sedetail mungkin sih ya. Dari artworknya, habis itu dari kualitas audionya, kualitas mixing, masteringnya, habis itu kualitas videonya, sampai description-nya, jadi ya harus benar-benar dari Unmesh semua sih. Ini kalau udah approve baru rilis. Kalau enggak, jadi kamu tahu semua tuh detail-detailnya? Harus tahu. Supaya bisa sampai ya? Kalau enggak bisa reset. Enggak. Dan juga ini kan album, single terakhir. Apakah ini menjadi bridging untuk next album? Atau? Ya, betul. Betul sekali. Boleh ceritain sedikit mungkin, Unmesh? Jadi ini berarti udah lagu dari tiba-tiba, Bisa Tanpamu, Ego, ada Andaikan Kau Datang, sama ini udah single kelima.
untuk Road to album kedua. Jadi album kedua mungkin dirilis tahun depan. Udah ada lagu-lagunya, udah ready semua, tinggal dipilih aja. Ya doain biar lancar albumnya dan semua prosesnya juga diberikan kemudahan lah. Amin. Tapi berarti sudah ada konsep besarnya ya, tinggal tunggu rilisnya atau mungkin masih ada nih single-single bridging untuk album? Masih ada 1 atau 2 lagi sih. 1-2 lagi berarti tahun depan nih? Ya, tahun depan. Oke, ini harus kita Tungguin aja. nantikan. Gambaran ceritanya bakal tentang cinta lagi atau? Kalau lagu kedua, lagu setelah Putus Tapi Cinta ini mungkin lebih romantis ya. Oke. Lebih romantis. Lebih ke merasa dia mendapatkan sosok yang seperti anugerah terindahnya dia gitu. Ya romantis lah. Romantis. Yang mau romantisan ditunggu tahun depan Ya, pokoknya ya. untuk sementara galau dulu ya. Yes, ya. kita galau-galau dulu sampai akhir tahun, nanti baru happy-happy di tahun 2023. Oke, dan mungkin yang terakhir gitu Ya. Mas ya, ini kita udah nggak kerasa ngobrol panjang lebar. Panjang ya. Tapi karya-karya Unmesh itu selalu membekas di hati pendengar gitu. Kedepannya apa sih keinginan Unmesh sendiri di industri musik Indonesia yang kita tahu persaingannya semakin ketat sekarang? Bikin cover di TikTok aja tuh bisa viral gitu, bisa terkenal. Kalau Unmesh sendiri melihat ini gimana dan ingin apa? Jadi Unmesh pengen tahun depan tuh bikin sebuah wadah yang sebenarnya udah jadi. Wadahnya tuh pengen membawa anak-anak NTT yang punya bakat yang mereka sama sekali belum punya wadah. Unmesh bakal beliin wadah supaya mereka juga bisa ikut terlibat di industri musik Indonesia. Dan kalau untuk saingan, kami nggak merasa punya saingan di industri musik Indonesia. Semuanya berkarya untuk membangun industri musik Indonesia yang lebih bagus lagi ke depannya. Dan masalah cover TikTok dan lain sebagainya sih, ya itu udah rezeki mereka. Memudahkan juga sebenarnya. Memudahkan juga buat mereka yang cuman duduk, habis itu tinggal nyanyi, tinggal edit vokalnya, terus viral gitu. Semuanya itu memang rezekinya mereka. Dan ya perkembangan teknologi kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana, tapi yang pasti Unmesh lebih fokus ke teman-teman adik-adiknya Unmesh nanti yang dari Kupang atau di NTT dan lain sebagainya untuk punya karya sendiri. Dan kita juga nantikan talenta-talenta muda yang berbakat di Kupang yang kita tahu luar biasa, ada model Jola juga. Iya, banyak dan banyak sekali yang mungkin akan menjadi sebesar Unmesh dan Unmesh akan lebih besar lagi ke depannya. Thank you. Jangan lebih besar. Maksudnya besar karyanya. Amin. Oke, thank you Unmesh. Thank you, Audrey. Sudah ngobrol-ngobrol di podcast Bincang Bersama dan juga semua listeners. Terima kasih sudah menyaksikan, mendengar podcast hari ini. Pastikan Anda subscribe dan juga like video ini ataupun di Spotify. Audrey pamit, sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Bye! Bincang Bersama.